Shalom warga kerajaan, welcome to the Kingdom Celebration GBI Rock Manado. Kabar sukacita dan kemenangan besar yang dijanjikan Allah sesuai firman-Nya pasti menjadi bagian dari setiap kita yang senantiasa hidup oleh kasih karunia Tuhan yang heran dan ajaib. Kiranya tayangan yang kami bagikan melalui media online GBI Rock Manado dapat menguatkan dan memberkati kita sekalian. Let's spread the word of God and His greatest love for us. Share this video to your friends and relatives and let's be blessed and restored together through this worship. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe to our channel GBI Rock Manado serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari GBI Rock Manado. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku.
Shalom warga kerajaan, puji Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami. Umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasihi yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kau terus melawat, Engkau terus menjamah kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami datang Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih karunia-Mu, setiap kasih-Mu, setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan
satu-satunya Tuhan. Mari katakan, Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya.
harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, yes Lord, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan kami Tuhan. Oh Yesus, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari umat Tuhan katakan, kau kekuatan, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, yes Lord, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita ngalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya ya, pembawa berita dari raja, itu berlari.
Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan semua janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng, mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dikasih kesempatan kembali beribadah. Kami dikasih kesempatan hidup, anugerah-Mu saja Tuhan. Kami sekarang sadar kami tidak akan menyia-nyiakan hidup kami, tapi kami mau lebih maksimal untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah buat kami siang hari ini Tuhan. Kami akan bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu di rumah. Kalau kita ada saat ini berarti kemurahan yang Tuhan masih kasih. Awal April saya ditelepon oleh salah seorang pekerja. Dia bilang sama saya seperti ini, Bu Nancy, saya dapat kabar. Saya punya teman, dia orang yang sangat mampu, dia orang yang berada. Dengan keuangannya dia bisa beli apapun saja, terpapar COVID. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam salah satu rumah sakit, sampai 14 hari di rumah sakit tersebut. Menurut ceritanya dia kurang mendapatkan perawatan yang maksimal, sehingga ketika dia minta sambil nangis-nangis ke rumah sakit supaya dipindahkan suaminya, apa yang terjadi memang harus melewati beberapa prosedural, singkat cerita gak keburu dan suaminya meninggal. Pekerja ini telepon sama saya, aduh Bu, dia cerita betapa menyesalnya, uang ada, uang sanggup untuk membeli obat. Tapi kenyataannya waktunya yang gak keburu Bapak Ibu. Seminggu kemudian saya ditelepon juga oleh salah seorang pekerja. Sama halnya seorang yang mampu di bilangan Jakarta Utara, terpapar COVID juga Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tidak sempat, waktunya nggak keburu, meninggal. Bapak Ibu, kenapa sih seseorang kadang-kadang bisa dikatakan meninggal? Karena waktunya nggak keburu Bapak Ibu. Nah, kita bicara tentang waktu. Kalau saya kasih judul, apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini adalah nyawa. Kalau kita ada nyawa kita sekarang masih hidup di dalam tubuh kita, berarti kita masih diberi kesempatan dan kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu.
Oke, tolong dilanjutkan PowerPoint saya. Kita mengisi hari-hari kita, nyawa kita yang masih ada di badan kita. Kita mengisi dengan apa ya? Kita bangun tidur pagi, kemudian apa yang kita lakukan? Kita mesbah keluarga, kita berdoa, kemudian kita sarapan, kita berolahraga, kita melakukan hobi kita bekerja, kemudian kita beribadah, kemudian kita melayani, kita berlibur sekeluarga. Hari demi hari kita nikmati dengan asik, dengan penuh sukacita. Tanpa sadar Bapak Ibu ketika kita melewatinya dengan penuh sukacita, aktivitas. Nah, kita tuh seringkali tanpa sadar Bapak Ibu ya sibuk, kerja, aktivitas, hobi, gadget. Kita sibuk dengan hari-hari kita. Kita lupa bahwa nyawa yang ada di dalam tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan sepenuhnya Bapak Ibu. Oke, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Hari demi hari, jam demi jam, bahkan tahun demi tahun kita lewati. Kita melakukan semuanya dengan penuh sukacita, dengan asik. Tapi Bapak Ibu kita tersadarkan apa yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini. Yuk kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Pemerintah Indonesia menetapkan keputusan untuk PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Tapi di beberapa negara kita lihat ada lockdown. Kalau sudah di lockdown pastinya tidak boleh keluar sama sekali. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, yang sebelumnya kita sibuk dengan aktivitas kita asik dengan aktivitas kita, kenapa begitu pemerintah memutuskan PSBB atau lockdown kita semua taat dan nurut? Karena kita lebih menyayangkan nyawa kita. Kalau kita bicara PSBB, sebelumnya saya juga sharing sama beberapa teman, aduh sekarang sudah nggak bisa ada transaksi sama sekali. Barusan sudah mau deal bisnis orang sewa ruko, sudah bayar DP 20 juta, dihilangin, diangusin uangnya. Karena nggak ada uang untuk bayar. Semua akibat di PSBB dan negara-negara yang alami lockdown, ekonomi pun stuck. Tapi kenapa orang taat? Ekonomi stuck, belajar di rumah, tidak ada kegiatan apapun juga. Bahkan sampai beberapa teman rambutnya gondrong Bapak Ibu. Karena apa? Nggak bisa potong rambut, nggak bisa cukur sendiri. Tapi kenapa ketaatan dilakukan pada waktu itu? Karena lebih menyayangkan nyawa. Karena kita baru sadar nyawa itu berarti Bapak Ibu. Mari kita lihat selanjutnya. Work from home, kita rela, kita taat. Kita lihat beberapa kota-kota di dunia ini ketika mengalami lockdown. Italia juga merupakan salah satu negara yang besar juga. Kematian di sana yang terpapar COVID. Kemudian Malaysia juga lockdown. Next kan lagi di London lockdown. Next kan lagi juga ada di New York lockdown. New York merupakan salah satu kota terbesar yang terpapar. Dan per hari kemarin tanggal 22 April saya sudah melihat berita terakhir 40.000 lebih meninggal di New York. Nyawa itu sangat berarti Bapak Ibu. Nah, semua mau di lockdown karena lebih menyayangkan nyawa daripada keuangan, daripada kegiatan, daripada semua aktivitas-aktivitas yang lain. Oke, selanjutnya mari kita lihat. Nah, tanggal 21 Maret Bapak Ibu, jadi gini, saya ceritakan singkatnya, pertengahan Maret, suami saya Pak Roni itu sudah mulai panas, mulai batuk-batuk, terus kemudian pusing, lemas, Bapak Ibu pergilah ke dokter. Di dokter dilakukan beberapa kali periksa darah, juga dilakukan ronsen torak Bapak Ibu. Hasil tes darah, trombosit menurun. Jadi diperkirakan awalnya adalah demam berdarah, tapi melihat hasil toraks, dokter bilang aman Pak Roni, itu hari Seninnya. Hari Selasa masih demam, masih batuk. Hari Rabu masih demam, masih batuk. Kamis kami kembali lagi ke rumah sakit. Kemudian tes darah lagi dan torak lagi. Di situ dilihat toraknya pun bersih, di situ dilihat. Tapi LED-nya meningkat. LED-nya itu bicara tentang infeksi di dalam tubuh. Kemudian limfosit, daya tahan tubuh menurun.
Jumat malam semakin lemah, tidak berdaya, kemudian kita telepon dokter, puji Tuhan dokternya adalah teman dekat kami. Dokter bilang kalau Pak Roni mau opnam malam ini, belum tentu ada kamar yang ready. Mendingan besok saya siapin kamar daripada Bapak nunggu di UGD berjam-jam malah Bapak mubasir dan kecapean kan. Jadi akhirnya besok CT scan Bapak Ibu. Dokter sudah daftarkan CT scan dan hasil CT scan-nya Bapak Ibu kita bisa lihat ternyata ini benar-benar virus yang sudah begitu banyak di paru-paru suami saya, di paru-paru Pak Roni Bapak Ibu. Dokter dari hasil lihat CT scan ini pada waktu itu belum swab. Dokter bilang dia panggil saya seorang diri. Dia panggil saya di ruang depan waktu itu Pak Roni lagi di kamar di kamar rawat inap. Ibu, dokternya menyampaikan dengan tegang, dengan serius, padahal dokter ini teman setiap kali ketemu, Pak Roni. Tapi kali itu, Bu, Pak Roni positif. Ya seperti itu. Terus kemudian dia tunjukkan, seharusnya ini di video ya, tapi saya fotokan. Next kan tolong kita bisa lihat. Bapak Ibu, dominasinya lebih banyak didominasi sama virusnya daripada paru-paru yang masih bersih itu sendiri. Next kan lagi. Nah, jadi begitu dokter menyampaikan bahwa ini kasus yang berat, Bapak Ibu, saya langsung Tuhan Yesus tolong. Saya dipanggil seorang diri. Jadi pada waktu itu dokter menjelaskan kepada saya gemeteran seorang diri. Badan saya langsung dingin, sampai di rumah saya berdoa. Next kan lagi, ini setelah dirawat, Pak Roni masuk itu 21 Maret. Ini foto yang sebelah kanan itu Bapak Ibu itu foto torak tanggal 31 Maret. Dan kemarin tes terakhir tanggal 20 April sudah bersih total. Dokter menyatakan oleh kemurahan Tuhan bahwa Bapak udah sembuh, hasil rapid testnya sudah sembuh total dan puji Tuhan semuanya. Tapi saya mau menceritakan betapa hari-hari itu. Gini Bapak Ibu, ketika kita sehat, ketika kita melakukan semua aktivitas kita, jam, hari, waktu demi waktu, kita seringkali kita meremehkan hidup kita. Tapi begitu dokter bilang, Bu, Pak Roni positif. Dan kasus ini kasus yang cukup berat. Saya langsung begitu menghargai nyawa Bapak Ibu. Tolong kita lihat selanjutnya. Ini jadi kondisinya Pak Roni itu demam, kemudian sampai 39 lebih, kemudian nafasnya pendek-pendek Bapak Ibu. Jadi saya begitu video call, lihat nafasnya, saya nggak nangis, tapi begitu tutup telepon saya langsung nangis lagi karena nafas Pak Roni udah pendek-pendek, demam tinggi, badannya lemes sekali, terus sempat buang-buang air gitu ya. Nah, akhirnya dibantu pernafasan. Puji Tuhan, teman kami dokter itu sangat pandai. Jadi beliau sudah mempelajari siklusnya. Sebelum sampai tercekik sudah dikasih bantuan pernafasan dulu. Kemudian apa yang terjadi karena begitu banyak obat-obatan antibiotik yang masuk, akhirnya tangan kiri jadi bengkak, tukar ke tangan kanan. Tukar ke tangan kanan pun sampai satu masa akhirnya dia bangun pagi-pagi Pak Roni lihat ternyata suntikan infusnya sudah lepas, balik lagi ke tangan kiri. Ini yang saya mau ceritakan gini Bapak Ibu. Ketika ngalami kayak gini, ketika dokter bilang kasusnya kasus berat, hari demi hari itu berharga Bapak Ibu. Jam demi jam itu berharga. Karena apa? Jam demi jam dimasukkan antibiotik. Ada salah satu obat yang harganya hampir Rp700.000 Bapak Ibu. Saya lihat di bonnya pada waktu Pak Roni pulang, sehari itu bisa 6 kali obat tersebut. Jadi 4 juta lebih hari kemudian. Dalam kondisi seperti itu kita sudah nggak berpikir biaya lagi. Yang berpikir kita yang penting nyawa diselamatkan. Dalam posisi seperti ini Bapak Ibu kita betapa sadarnya nyawa itu sangat berharga. Nyawa itu berarti ketika kita jalanin hidup biasa-biasa aja, kita nggak sadar nyawa kita, kesehatan kita melakukan hobi kita melakukan apa, semuanya dengan biasa-biasa. Tapi begitu dokter bilang, Bapak positif, kasusnya kasus berat, jam demi jam, nyawa di dalam tubuh itu berarti.
Saya pantau, kita telepon, kita lihat. Sudah masuk kloroquinnya sayang, sudah masuk antibiotiknya, sudah masuk ini itunya, sudah masuk ini itunya. Karena waktu demi waktu, detik demi detik ketika obat dimasukkan, itu sangat berarti Bapak Ibu. Nah kemudian ketika ngalamin hal-hal seperti ini, apa yang saya lakukan? Boleh dilanjutkan lagi, kita lihat selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, mari kita lihat ayatnya. Pak Arifin dan Bu Vivi selalu menguatkan kami, jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman, kami tidak sempat sampaikan. Mungkin seandainya Bapak Ibu berkata, kan seandainya disampaikan kita bisa bantu dukung dalam doa. Tapi karena kami sepakat dengan Pak Arifin, kita berkata bahwa biar penatua inti dan keluarga inti aja yang tahu, jadi lewat ini juga saya mengucap mohon maaf karena nggak sempat sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi Pak Arifin memberikan ayat ini buat saya. Banyak ayat yang beliau berikan, tapi ayat ini benar-benar menjadi doa saya Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama yang di rumah. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bapak Ibu, kalau kita ngalamin hari-hari biasa, kita jalan di negeri orang yang hidup, itu kita meremehkan hidup kita. Tapi begitu keluarga kita, ataupun mungkin kita sendiri, kita ngalami sesuatu bayang-bayang maut. Betapa ayat ini hidup, Tuhan kasih kemurahan-Mu buat suamiku. Supaya suamiku ditambahkan umurnya, diperpanjang waktunya, nyawanya. Supaya masih bisa melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Bapak Ibu, ayat ini benar-benar di negeri orang hidup. Kita akhirnya menghargai waktu kita, kesempatan kita. Kalau kita masih ada, kalau saat ini saya masih bisa bersaksi, masih bisa sharing firman Tuhan, berarti kesempatan saya di negeri orang hidup, saya berbagi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu, di negeri orang hidup itu luar biasa. Saya berdoa. Saya baru cerita ke suami saya nangisin dia. Itu siang malam Bapak Ibu. Pagi saya mesbah berdoa, Tuhan kasih kesempatan buat suamiku Tuhan. Nyawanya Tuhan Yesus, biarlah dia kasih kesempatan berjalan di negeri orang hidup kembali. Saya perkatakan firman Tuhan. Saya ingat saat-saat ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat ketika Yesus hidup. Saya perkatakan, saya bilang Tuhan, ketika Bartimius yang buta itu, dia berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Bapak Ibu, betapa ketika saya memohon nyawa suami saya, itu saya seperti Yesus anak Daud kasihanilah nyawa suamiku Tuhan. Berarti kita melihat betapa berharganya nyawa. Kalau Bapak Ibu hidup saat ini masih bisa bernafas dan melakukan kegiatan, walaupun kita di rumah, hargailah kesempatan itu Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan seperti wanita yang 12 tahun mengalami perdarahan dan dia menjamah jubah-Mu. Saya perkatakan, Yesus saat ini aku jamah jubah-Mu, sembuhkan suamiku Tuhan. Wah, kemudian saya berdoa lagi, Tuhan seperti orang kusta yang berdoa, kalau Engkau mau Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan. Saya bilang sama Tuhan, kalau Engkau mau Tuhan, Engkau pasti bisa menyembuhkan suamiku. Kemudian ada orang kusta, kemudian mereka perwira yang berkata kepada Tuhan Yesus, katakan sepatah kata Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Saya berdoa, Yesus katakan sepatah kata aja, aku percaya kalau Engkau mau patah kata suamiku sembuh. Jadi gini Bapak Ibu, betapa saya nangis, nyawa suamiku berharga buat kami. David, Tirsah, Tevi, kita sekeluarga berdoa, kita video call bersama. Tuhan, biar kami sekeluarga kok izinkan berjalan menikmati kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Betapa kita itu benar-benar doa berseru-seru merendahkan diri sama Tuhan. Kasih Tuhan, kita nikmati hidup di negeri orang hidup.
Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita ada, Bapak Ibu yang masih menginjakkan kaki di rumah kita masing-masing, masih bisa masak apa yang di rumah, masih walaupun kita sekarang semua mengalami kesulitan ekonomi karena work from home ini, ngucap syukur karena kita masih ada di negeri orang hidup. Kalau Bapak Ibu dikasih hidup, Bapak Ibu gak akan mati karena kelaparan, karena Tuhan pasti kesempatan buat setiap kita. Oke. Jika kita sehat diberkati, anak cucu baik-baik, segala sesuatu berjalan baik, berapa lama sih waktu yang kita kehendakin untuk hidup? Kalau sehat, semua baik, ekonomi baik, anak cucunya luar biasa semua, ya 70 kayaknya masih kurang Bapak Ibu. Kita kepingin bonus sampai 80 tahun, karena kita menikmati hidup Bapak Ibu. Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi sama Yesus. Sementara kita kepingin, kita nikmatin hidup, kita menikmati panjang umur. Tapi apa yang kita lihat sama Yesus Bapak Ibu? Mari kita lihat bersama, berapa sih usia Yesus? Yesus tuh meninggal di usia muda, sangat muda, usia sangat produktif Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu jangan salah, Yesus meninggal di usia 33 tahun bukan karena diabetes, bukan karena kanker, bukan karena penyakit bawaan, bukan karena penyakit-penyakit lain, bukan karena kecelakaan atau bukan karena apapun juga. Tapi yuk kita belajar siang hari ini Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang saya dapatkan. Bicara tentang negeri orang hidup. Yesaya 53 ayat yang ke-8. Kita baru saja merayakan Yesus mati dan Paskah bukan? Kalau kita bisa berjalan saat ini di negeri orang yang hidup, itu karena ada satu korban yang sebelumnya rela mati, memutuskan mati di usia yang muda, justru supaya kita dilanjut umur dan hidup kita berjalan sesuai tujuan Tuhan. Ayatnya Yesaya 53 ayat yang ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia, yang di rumah baca sama-sama, PowerPoint yang sudah saya siapkan. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Karena apa ia terputus? Karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bahasa terputus di sini adalah gasar, bahasa Yunani, Ibraninya. Artinya kadon, cut off, terpatahkan, terputuskan. Dia yang seharusnya panjang umur, tidak sakit, tidak bencana atau apapun juga, tapi dia rela terputus nyawanya. Karena apa? Karena kita. Ayat selanjutnya lebih dahsyat lagi. Mari kita lihat. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi, mari lihat sama-sama, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bapa di sorga punya desain bahwa anak memang harus lahir ke muka bumi ini. Firman Tuhan berkata, memang dari awal Tuhan berkehendak dia diremukkan dengan kesakitan Bapak Ibu. Itu desain awal. Tapi perhatikan satu kata ini. Di situ dikatakan apabila. Wow. Apabila adalah kata sambung. Tapi apabila ini menentukan nyawa kita di negeri orang hidup. Karena apa Bapak Ibu? Di sini dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya. Bapak Ibu, Yesus juga punya free will sebagai anak. Dia bisa saja untuk tidak mengambil keputusan untuk mau menyerahkan dirinya, terputus nyawanya dari negeri orang hidup. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan kita lihat Bapak Ibu, di kata apabila ini yang seharusnya dia bisa iya ataupun tidak, dia, Yesus mengambil keputusan untuk iya. Dan apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan baca. Maka ketika Yesus memutuskan untuk menjadi korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Firman Tuhan berkata umurmu akan lanjut karena kata apabila Yesus mengambil keputusan untuk menukarnya Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing, tujuan hidup kita masing-masing, purpose kita masing-masing akan terlaksana karena Tuhan sudah memutuskan untuk mati buat setiap kita. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Tadi saya jelaskan ada kata apabila, itu free will-nya Tuhan. Mari kita lihat pergumulan di Taman Getsemani ketika dia ngalamin apakah iya atau tidak. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, perhatikan kata jikalau engkau mau. Dia bukan hanya kehendak dia tapi kehendak Bapa. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nanti saya tutup dengan satu ayat. Dalam hidup kita apalagi orang sudah percaya Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Yang jadi masalah, kita lebih melakukan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Tapi Yesus bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Seharusnya ini pilihan Tuhan, hak Tuhan. Tapi dia lebih merelakan haknya diserahkan kepada kehendak Bapaknya, Bapak Ibu. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Karena dia sebagai 100% Allah, dia tahu 100% detail apa yang akan terjadi. Sebab begitu Yesus mengambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya, terputus nyawanya. Bukan hanya terputus biasa, tapi terjadi pertukaran demi pertukaran, darah yang tercurah. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu adalah saat-saat di mana kata apabila di dalam Yesaya tadi jadi terserah kepada Yesus. Ketika dalam pergumulan itu peluhnya bertetesan darah. Tapi kita ngucap syukur Bapak Ibu, Yesus mengambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya, terputus nyawanya dari negeri orang hidup, supaya nyawa kita di negeri orang hidup ini kita maksimalkan bagi kemuliaan Tuhan. Lanjutkan lagi. Nah, sebab ketika ia memutuskan untuk mengambil cawan itu, berarti nyawanya terputus dari negeri orang hidup. Dan akan terjadi pertukaran yang harus ia lunasin semuanya. Di Taman Getsemani ketika peluh darah, ia pernah merasakan rasa ketakutan, ia menggantikan stres kita. Kemudian mahkota duri, bicara kutuk kita digantikan berkat. Bilur-bilurnya, bicara tentang segala sakit penyakit kita, ditanggungnya menjadi kesembuhan, menjadi pemulihan. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah sebagai pendengar mulai, aduh kenapa aku panas ya, kenapa demam ya, kenapa batuk-batuk ya, kenapa aku sesak nafas ya, mulai timbul kekhawatiran, mulai timbul ketakutan. Bapak Ibu, Yesus sudah mati di kayu salib, bilur-bilurnya sampai tetes terakhir darah tercurah untuk menyembuhkan setiap kita. Jangan takut, jangan ragu. Dan kemudian dikatakan tangannya terpaku, supaya apa yang kita buat yang seharusnya terkutuk nggak diberkati, jadi diberkati. Kakinya juga terpaku supaya jalan hidup kita diberkati. Lambungnya tertikam supaya kita lahir baru. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau kita masih dikasih kesempatan Tuhan menginjakkan kaki di negeri orang hidup ini? Mari kita lihat. Mazmur 90 ayat 12, ini ayat yang biasa kita baca. Tapi mari kita sekarang baca dengan pengertian Bapak Ibu. Karena kita sekarang tahu betapa jam, waktu itu berarti. Saya ketika di rumah menangisin suami saya minta kesembuhan Tuhan, itu jam demi jam, detik demi detik, itu berarti sekali Bapak Ibu. Setelah suami saya dinyatakan boleh pulang oleh dokter,
14 hari masih harus isolasi mandiri lagi di rumah. Itu kami hitung hari pertama, hari kedua. Karena mau enggak mau saya harus pisah kamar sama suami saya. Saya tidur di kamar Tirsa, di kamar mandi Tirsa, saya mandinya hal yang enggak biasa. Jadi hari pertama, hari kedua, saya itu menghitung hari loh Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan ini dahsyat, dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalau kita semua sehat, segala sesuatu baik, kita nggak ngitung hari Bapak Ibu. Tapi begitu kita ngalami sesuatu, aduh hari ke-10 sayang, saya cuma bisa WA atau kadang-kadang saya teriak 4 hari lagi kita bisa sama-sama. Wow itu hari, begitu di hari yang ke-14, kami ke dokter dan dokter nyatakan sudah sembuh, dibuatin surat keterangan, tidak menular lagi. Saya peluk suami saya, itu berharga sekali Bapak Ibu hari-hari. Maka firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Sekarang setelah saya ngalamin ini sama suami saya, hari demi hari itu berharga loh Bapak Ibu. Setiap kita, kalau kita masih ada di negeri orang hidup, hargai hari-hari kita Bapak Ibu. Jam-jammu berharga. Oke, boleh main gadget masih oke. Tapi perhatikan, jangan sampai itu melebihi dari waktu yang berharga yang Tuhan berikan. Terakhir, Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kenapa ada kata ajarlah aku? Bapak Ibu kita ngerti kehendak Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Tapi yang jadi masalah kita lebih mengutamakan kehendak kita yang lebih mengasihkan kita, hobi kita, pekerjaan kita yang lebih mengasihkan kita daripada kita melakukan kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, ajar kami Tuhan, supaya kami melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami sendiri. Seperti Yesus bilang, bukan kehendak-Ku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau sekarang kita ada, mari kita belajar, bukan kehendak kita dulu, tapi kehendak Bapa yang dulu. Sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu, Roh Kudus yang di dalam kita, yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi mari siang hari ini bilang sama Tuhan, ajar kami. Kita tahu kehendak Tuhan, kita baca firman, tapi sekarang doanya ajar kami supaya kami melakukan kehendak-Mu. Seperti ketika Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu. Supaya hari-hari kita melakukannya dengan bijaksana. Dan Roh Kudus yang di dalam kita, biarlah menuntun kita sesuai dengan apa yang diajarkan itu. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu, kita ngucap syukur. Sekali lagi maaf saya ulangin terakhir. Kalau kita masih ada di negeri orang hidup, ini karena pengorbanan Yesus. Nyawanya terputus dari negeri orang hidup. Supaya kita panjang umur dan rancangan Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Saudara, kita akan masuki perjamuan kudus dan saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian bagi Raja kita. Doa saya dari mimbar ini, saudara diberkati dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya, pengembalian hak dari hidup-hidupmu akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Haleluya. Tuhan menjamah saya dan saudara. Roh-Nya ada bersama kita. Bahkan di dalam kita berkarya untuk menyatakan kehendak Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus ku
Katakan pujian ini sekali lagi. Kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Ku Karya terbesar. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku takut, Yesus Engkau. Yesus Engkau ku takut, Oh Yesus Engkau. Yesus Engkau ku takuti. Ya pada baka boda batas syata kabora la da 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 la ba da 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 ba da ba. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus persekutuan tubuh dan darah Yesus. Saya persilakan saudara untuk mempersiapkannya, roti dan anggur saudaraku. Haleluya. Terima kasih buat karyamu yang hebat. Hanya karena karyamu yang membuat kami ada sampai saat ini. Dan untuk selamanya kami percaya kami bersamamu ya Tuhan. Sampai pada kekekalan. Terima kasih kami ada dalam kerajaan-Mu. Memerintah bersamamu. Menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pribadi-Mu. Karena roh-Mu ada di dalam kami ya Tuhan. Pulihkan umat-Mu, pulihkan kota kami, pulihkan negeri kami. Keluarga jemaat-Mu diberkati, dipulihkan. Pengembalian hak dari usaha mereka, pengembalian hak dari pekerjaan mereka, pengembalian kesehatan mereka. Damai sejahtera sukacita ada dan rumah tangga dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, terimalah berkat Tuhan ini.
Haleluya. Diberkati saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Percaya ke saudara dan saya, bahwa roti yang kita angkat di tangan kanan kita adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Makalah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan itu. Demikian juga sesudah ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bapa, kami berdoa datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Kuasa-Mu jauh melebihi segala sesuatu. Dan kami percaya pemulihan senegeri kami dari pandemi COVID-19 akan segera terjadi. Kota kami, gereja-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan persekutuan tubuh dan darah-Mu. Dan sekarang kami minum anggur dari cawan ini. Merupakan persekutuan dengan darah-Mu. Kami sehat semuanya. Kami hidup diberkati oleh Tuhan. Kami cinta Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Oh terima kasih, pulih komunikasi kami dengan Kau dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah anggur yang kita angkat di tangan kanan kita, di atasnya kita ucapkan syukur, adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. Besar anugerah, sekali lagi, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau dan saya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam segala hal apapun juga, terpelihara kesehatanmu, rotimu disediakan, air minummu terjamin. Kemanapun kau pergi dan saya, Tuhan bersama engkau, Tuhan bersama kita semua. Dan berkat itu akan terjadi, memberkati kita dari hari ini sampai datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sama-sama katakan amin.